Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai diskusi kuliah online malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka diskusi hari ini dengan membaca ulumul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Eh, amin, amin, amin. Semoga setelah kita membuka dengan Al-Fatihah tadi, semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tak punya kendala apapun. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen menyapa. Seperti biasa, saya ingin menyapa terlebih dahulu audiens kita malam hari ini. Cik Tuan Puan, daripada mana semuanya boleh diketik di kolom obrolan atau boleh diketik di kolom obrolan. Daripada mana semua? Oke, Alhamdulillah ini udah pada masuk ya audiensnya. Daripada mana semua boleh diketik di kolom obrolan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa eh, speaker kita malam hari ini. Ada Kak Huzaima. Assalamualaikum Kak. Tes, cek suaranya terlebih dahulu Kak. Soundnya, Cek, apakah cek. suara saya kedengaran? Oke, Alhamdulillah udah. Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah. Bagaimana Jelas kabarnya nggak? nih Kak? Jelas nggak? Ya, insya Allah jelas Kak. Oke, siap. Bagaimana kabarnya nih Alhamdulillah Kak? baik. Gimana di Malaysia, Alhamdulillah. Weni? Ya, sekarang kita sedang PKM Kak di Serian Malaysia. Ini Kakak di mana nih Kak sekarang? Di Pontianak, di Pontianak. Alhamdulillah. Ini kita baca kolom chat terlebih dahulu. Ada tadi ada dari Alor Setar Kedah Malaysia, ada Kuala Lumpur, Kota Kinabalu Sabah Malaysia, Masya Allah banyak sekali ya. Semoga nanti ada juga dari Indonesia biasa ada bergabung, ada juga dari Brunei. Semoga bisa malam hari ini ikut bergabung bersama kita. Oke, eh, sebelumnya boleh Kak perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Sebelum kita mulai untuk penyampaian materi, boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak. Disilahkan. Apa aja nih perkenalannya? Boleh nama lengkap, tempat tanggal lahir, sekarang tinggal di mana, boleh status, apa sudah menikah atau belum, boleh. Aduh, Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Huzal di Pontianak dan masih menjadi mahasiswa aktif di YIN Pontianak, insya Allah. Cukup, Benny perkenalannya cukup ya. Oke, boleh. Eh, oke Kak, boleh bisa share layarnya Kak, share screen bisa Kak? Siap. Oke, sambil menunggu Kak Huzaima untuk menampilkan layarnya, saya izin menginformasikan kepada Cik Tuan Puan semua, nanti kita akan ada beberapa sesi, yang tadi kan kita udah membuka acara dengan membaca Ulumul Kitab, kita juga akan ada penyampaian materi, acara intinya itu oleh Kak Huzaima Agustini, yaitu mahasiswa aktif di IAIN Pontianak, dan kemudian nanti kita, seperti biasa, kita akan adakan tanya jawab juga. Dan kemudian jikalau ada sebarang soalan boleh diketik di kolom obrolan atau mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian kalau ada juga yang ingin berkongsi boleh mengaktifkan mikrofonnya, kita berkongsi berdiskusilah malam hari ini bersama-sama. Oke, nanti juga kita akan bagi link kehadiran. Cik Tuan Puan semua boleh mengisi di link tersebut, nanti akan kita bagikan pada saat diskusi dimulai.
Sudah belum ya? Sudah Kak, sudah. Baik. Oke Langsung Kak, aja atau kalau gimana? sudah boleh langsung dimulai, saya serahkan kepada Kak. Baik. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Weni, warahmatullahi wabarakatuh. kalau suaranya agak nyangkut-nyangkut, kasih tahu ya. Soalnya memang dari tadi sinyalnya sinyal di rumah lagi kurang bersahabat. Iya Kak, nyangkut-nyangkut sih enggak Kak, cuma agak lambat aja tuh tadi. Tapi boleh nanti ini sampaikan kalau misalkan ada kendala sedikit. Baik, izin karena memang sinyalnya kurang baik, jadi izin untuk mematikan audionya sebentar ya selama sesi penyampaian materi. Baik Kak. Baik, oke, baik. Bismillah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Kak Weni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya pada malam hari ini, yang sharingnya sedikit spesial dari biasanya karena ini lintas negara, dan Kak Weni juga sekarang juga lagi di Malaysia, Masya Allah, kayak gitu. Semoga bisa menyerap ilmu yang ada di sana dan bisa berbagi kepada kami yang ada di Pontianak, Insya Allah. Amin, amin, amin. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada, ya, pada kesempatan kali ini, saya ketika pertama kali saya dihubungi, sedikit bercerita ya teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika dihubungi pertama kali untuk menyampaikan materi memang tidak ditentukan oleh teman-teman panitia kayak gitu. Jadi memang ini menentukan sendiri kayak gitu. Dan memang waktu itu saya sedikit bingung gitu kan karena cuma dikasih temanya aja gitu harus menyampaikan apa seperti itu. Tapi kemudian ya karena berhubungan dengan stres kayak gitu. Jadi saya pribadi stres ini kan lumayan kita gitu dan setiap kita pasti merasakan itulah kayak gitu. Jadi ya udahlah, mari kita bersahabatlah dengan stres itu sama-sama ya. Saya juga malam ini sharing ya Bapak Ibu teman-teman semua, malam ini sharing. Bukan berarti saya lebih pandai, saya lebih bisa, saya lebih mumpuni, tidak. Namun pada malam hari ini kita sama-sama berbagi, Saya mungkin di sini hanya menyampaikan sedikit sekali dari yang saya tahu. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu semua jauh lebih paham, jauh lebih bisa daripada saya. Nanti kita akan berbagi bersama, kita saling sharing gitu. Oke, tema kita agak unik, bersahabat dengan stres ya. Saatnya bersahabat dengan stres. Sebelumnya saya mau mengawali sharing kita pada malam hari ini dengan bertanya kabar nih teman-teman semua, Bapak Ibu semua, para hadirin yang ada di Zoom kali ini. Bagaimana harimu hari ini? Ya, biasanya kalau kita berbicara terkait stres, selalu identik dengan konotasi negatif. Maknanya selalu konotasinya negatif gitu. Jarang kita itu mengartikan stres itu dengan sesuatu yang positif kayak gitu. Pasti sesuatu yang tertekan dan segala macam kayak gitu. Makanya saya ingin bertanya gitu, dan nggak perlu dijawab juga, cukup teman-teman Bapak Ibu semua kita tanyakan ke diri kita hari ini, bagaimana kondisi harimu hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah mungkin stres itu ada 1, 2, 3 di hari ini gitu? Saya tidak bertanya selama 1 pekan ataupun 1 bulan, hari ini saja kayak gitu. Bagaimana kondisi kita, kondisi mental kita, apakah stres itu ada ataupun tidak gitu ya. Sebentar.
Baik, karena tadi kita sudah bertanya bagaimana harimu hari ini, kita mau tahu dulu nih, kita kenalan. Karena dalam kata di Indonesia ya teman-teman, tak kenal maka kenalan kayak gitu. Jadi sebelum kita membahas bagaimana caranya kita bersahabat dengan stres, kita harus tahu dulu nih, apa sih stres itu gitu. Jadi biar biar kita jauh lebih mudah memahami dan jauh lebih bisa berkawan, bisa jauh lebih bisa bersahabat dan karena dia itu akrab dengan kita gitu. Ya, stres itu di mana reaksi tubuh dan emosi yang terjadi sebagai respon dari suatu kejadian. Jadi ya kita setiap hari baik itu yang menjadi mahasiswa, baik itu yang menjadi siswa, baik itu yang menjadi guru saat ini, baik itu yang mungkin menjadi karyawan, dimanapun itu, stres tidak pernah bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Ya, karena ini reaksi alamiah gitu. Kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa memilih. Nah, namun kita bisa memilihnya, stres ini akan kita kearahkan kepada positif ataupun negatif. Itu pilihannya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa stres itu ternyata ada dua gitu. Namun yang paling akrab dengan kita, yang paling bersahabat, yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu adalah stres yang maknanya konotasinya negatif, stres yang buruk kayak gitu. Karena seringnya kita mendapatkan tekanan, akhirnya kita mungkin yang stres yang positif itu jarang kita respon, jarang dinotis. Yang selalu direspon tubuh itu terkadang adalah stres yang buruk. Dan kita jarang, diri kita pun jarang untuk menotisnya bahwa stres yang baik ini jarang kita notice. Seringnya kita denial gitu. Udahlah itu sesuatu mungkin memang cuman hal yang membahagiakan saja gitu. Tanpa kita tahu bahwa ya itu sebenarnya stres yang arahnya positif gitu, stres yang baik kayak gitu. Nah, di sini kita sama-sama siapa yang tidak pernah merasakan stres? Saat ini pun saya menyampaikan ini sangat bersahabat dengan stres. Bahkan setiap harinya saya selalu merasa stres kayak gitu. Namun pilihannya adalah apakah kita akan terkungkung oleh stres itu, apakah kita akan lawan atau terus menghindar. Itu kan pilihan gitu. Karena memang sejatinya hidup kita itu tuh pilihan kayak gitu. Dan stres ini suatu, makanya di sini dikatakan bahwa tak seorang pun yang tak pernah stres sama sekali, ya kan? Tak seorang pun yang tak pernah merasakan stres sama sekali. Bahkan dalam satu buku yang pernah saya baca, dari dalam kandungan sampai lansia, sampai kita tua, kayak gitu. Semuanya merasakan stres, namun bentuk stresnya berbeda-beda. Tidak bisa disamakan antara saya dengan Weni, dengan Kak Weni, mungkin stres kami beda, tapi sama-sama stres. Dan cara pandang kami terhadap stres itu juga berbeda. Nah, itu. Jadi stres ini sesuatu yang alami, yang sunatullah lah, mungkin kita kenal begitu. Sunatullah memang yang udah menjadi fitrahnya. Ibaratkan kita memasak sayur, apalah rasanya sayur tanpa garam? Maka rasanya akan hambar. Begitulah hidup. Ketika kita menjalani hidup tanpa diwarnai dengan stres ini, ya nggak berwarna gitu. Hidupnya tidak berwarna dan seolah-olah seperti hambar, berjalannya lurus aja gitu. Berjalannya yang normal-normal saja kayak gitu. Tidak ada tantangan, tidak ada keinginan untuk mengupgrade diri kayak gitu. Dan terkadang ketika memang stres itu yang negatif kayak gitu, yang buruk, terkadang kita menyadarinya itu ketika masalah itu sudah berlalu. Itu baru kita sadar bahwa oh ternyata kemarin ketika kita merasakan tekanan yang luar biasa, ternyata saya bisa menggali potensi saya jauh lebih baik. Saya tahu, saya tidak tahu kalau saya memiliki kemampuan ini jika kemarin tidak melalui stres yang saya alami. Nih, oke. Stres yang ditimbulkan bukan hanya oleh penyakit serius, luka fisik ataupun mental yang parah. Jadi ya bisa aja gitu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ya stres itu merupakan reaksi normal dan bersifat alamiah. Jadi setiap manusia ya ini normal gitu. Stres itu normal kayak gitu dan
Yang tidak normal ketika sudah memang berlebihan, dan saya kulik sedikit saja gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu semua bisa menambahkan pengalaman-pengalamannya jauh lebih hebat daripada saya. Yang kedua itu menyertai proses tumbuh kembang manusia. Makanya saya katakan tadi bahwa ya memang dari kita, dari bayi itu, dari kita dilahirkan, kita punya tingkat stresnya yang berbeda-beda, bentuk stresnya berbeda-beda. Mungkin sekarang yang sebagai mahasiswa stresnya dengan skripsi gitu ya. Mungkin sekarang yang menjadi karyawan stresnya di kantor gitu kan, tekanan dari atasan. Dan mungkin juga yang hari ini menjadi anak gitu kan, dapat tekanannya juga dari orang. Proses tumbuh kembang manusia. Jadi tidak bisa kita nafikan bahwa memang stres ini ada di sekeliling kita. Jadi makanya kita akan bahas bahwa ya bersahabat, ketika sudah stres ada di sekeliling kita, kan kita tidak ada pilihan untuk menghindar. Semakin menghindar, semakin dia akan mendekat. Dan justru ketika kita semakin menghindar, stres itu akan semakin berat kayak gitu. Yang ketiga, sesuatu yang menekan, baik yang bersifat positif maupun negatif ya. Kalau yang bersifat positif nanti kembali ke dia menjadi eustress, kalau yang negatif akan menjadi distress. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi suatu keadaan yang terjadi. Yang keempat itu butuh daya adaptasi untuk menyelesaikannya. Nah ini karena stres ini sesuatu yang baru dan kita butuh penyesuaian untuk menyelesaikannya, maka dibutuhkan effort di sini. Ketika seandainya contohlah saya gitu dengan Weni sama-sama lagi skripsian gitu kan, kita contohkan sama-sama lagi skripsian, tapi mungkin Weni itu adaptasinya jauh lebih cepat daripada saya. Jadi dia terkesan lebih enjoy, sedangkan saya jauh lebih tertekan gitu. Dan itu porsinya berbeda setiap orang, tidak bisa kita samakan. Setiap orang harus sekian stresnya, itu tidak bisa, walaupun dengan masalah yang sama. Tapi tingkat stresnya tidak mungkin akan sama, karena cara pandangnya juga akan berbeda. Nah, di sini saya sedikit itu ya, mengambil salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155, di mana di sini bahwa sebenarnya dalam agama Islam sendiri pun sudah di-spill, kalau bahasa anak sekarang itu sudah diberikan kisi-kisi bahwa ya memang kita itu diberi Allah, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan. Karena itu yang menjadi pemicu untuk bisa stres. Ketika diuji dengan harta, ketika diuji dengan jiwa, ketika diuji dengan rasa takut. Di situ ujiannya sebenarnya, jika kita mendalami gitu, di dalam Al-Quran sudah di-spill sama Allah, tuh sudah Allah berikan kisi-kisi bahwa ya ini, makanya dikatakan ini sebagai sesuatu yang alamiah dan normal kayak gitu, bukan sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan. Baik, nah ini mengapa sih kita bisa stres kayak gitu, kan muncul pertanyaan ya setelah kita bahas gitu. Setiap orang merasakan stres. Terus kenapa sih itu muncul? Karena seseorang menganggap tuntutan dari lingkungan lebih tinggi dari kemampuan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Nah, ini yang sering terjadi, dan ini biasanya lebih ke stres yang buruk kayak gitu. Ketika memang seseorang itu tuntutan, jadi ekspektasi kita adalah kita harus bisa menyelesaikan sesuai dengan keinginan yang lingkungan inginkan. Padahal sebenarnya kita tak mampu. Kita tidak mampu untuk melakukan itu. Namun karena tuntutan tadi, akhirnya itu yang bisa menimbulkan kita menjadi stres. Ekspektasinya adalah tuntutan lingkungan sekitar ataupun orang lain. Nah, di sini saya sedikit mengutip bahwa semua orang pasti mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Perbedaannya adalah bagaimana cara kamu meresponnya. Jadi setiap kita mungkin ya, saya tidak tahu, tapi saya pribadi pasti mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kadang sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan rapi sekali, dengan sangat rapi, tapi tiba-tiba Allah kirimkan takdir yang lain.
contoh lah kita yang mahasiswa besok itu harusnya mengumpulkan makalah gitu ya. Seharusnya besok itu harus mengumpulkan makalah. Namun gitu kan, ketika sudah mau dikumpulkan ternyata laptopnya mati gitu kan. Ternyata filenya terhapus. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Padahal kita sudah merencanakan dengan baik bahwa besok itu tenggat untuk mengumpulkan tugas. Tapi sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi. Laptopnya mati, filenya hilang, ataupun laptopnya pengecasnya rusak dan segala macam. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan itu tidak pernah kita rencanakan kayak gitu. Namun perbedaannya adalah bagaimana cara kamu meresponnya. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita dihadapkan seperti itu, bagaimana cara saya meresponnya? Karena kita pasti mengalami kejadian kita merespon itu. Apakah kita meresponnya dengan menghindar tadi atau kita justru oke gitu kan, mencoba untuk tenang, baik kita coba urai satu-satu gitu, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dikerjakan saat ini. Nah, di sini bagaimana mempersiapkan diri menghadapi stres ya. Karena yang saya katakan tadi bahwa stres itu ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita dan dia ya ada di setiap aktivitas kita. Jadi perlu persiapan. Perlu persiapan. Kadang kita sudah mempersiapkan diri pun terkadang masih belum siap. Apalagi kita memang tak mempersiapkan diri. Gitu. Jadi perlu kita untuk mengetahui itu, perlu kita untuk mempersiapkan diri agar ketika stres itu datang, itu tidak menjadi sesuatu momok yang menakutkan, namun kita mencoba untuk bisa mengurai dan bisa berdamai dengan hal itu. Bahkan mungkin bukan hanya berdamai, sampai kita bisa bersahabat, itu tujuannya kan. Gitu. Pertama adalah secara psikis atau mental. Yang bisa kita lakukan adalah secara psikis atau mental ini, yang pertama adalah pengenalan diri. Ini sangat penting untuk kita lakukan supaya stres ini yang tidak menjadi stres yang berat gitu. Kita coba untuk mengenali diri kita. Contoh, seandainya kita di kampus kayak gitu, ataupun kita, karena saya memang saat ini mengajar juga gitu, seandainya di sekolah gitu kan. Jadi kenal dulu dengan diri kita, bahwa apa yang saya mampu dan apa yang tidak, kayak gitu. Saya mampu di bidang A, tapi saya tidak mampu di bidang B. Ketika ada orang yang ingin meminta bantuan, mencoba untuk meminta saya untuk mengerjakan pekerjaan yang B yang tidak saya kuasai, maka sampaikan saja dengan bahasa yang asertif, dengan bahasa yang santun bahwa saya tidak bisa. Kalau penyakitnya orang Indonesia itu kan identik dengan penyakit nggak enakan ya. Nggak tahu dalam istilah Malaysia itu apa ya Kak, ini saya kurang tahu. Istilahnya itu seringnya nggak enakan gitu. Nggak enakan. Seolah-olah kita tuh serba bisa, seolah-olah kita tuh serba tahu kayak gitu. Jadi untuk mengatakan tidak itu sangat susah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita menyiksa diri sendiri. Kalau memang tidak mampu di suatu bidang, ya sudah katakan saja gitu. Bukan berarti kita tidak ingin mempelajari kayak gitu, bukan. Tapi memang saya tidak mahir, memang saya tidak menguasai dalam bidang itu. Jadi nggak perlu yang harus dipaksakan gitu. Itu pentingnya kita untuk mengenal diri kita sendiri kayak gitu. Apa yang menjadi kemampuan saya, apa yang kelebihan saya, apa yang menjadi kelemahan saya. Itu penting untuk kita ketahui agar stres tadi itu tidak berkepanjangan dan tidak sampai menjadi penyakit-penyakit yang justru lebih berat lagi gitu. Yang kedua ya ini penetapan tujuan hidup. Nah, setelah kita tahu, kita kenal dengan diri kita tahu dengan apa yang kita mampu ataupun tidak. Nah, kita menetapkan tujuan hidup. Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Seandainya kita contohlah tujuan
Halo, cek cek. Halo, tes Kak. Tadi Iya, keputus Kak. tadi keluar sendiri. Sorry, sorry, sorry. Suaranya hilang. Baik, Ibu. Ya, penetapan tujuan hidup. Tadi sampai situ ya, Wen. Jadi saya contohkan saja tadi ya, contohkan saja bahwa ketika di kampus sebagai mahasiswa, andailah contohnya adalah ketika mengambil suatu mata kuliah seandainya kita menetapkan ini contoh jangka pendek dari tujuannya aja. Saya harus paham terhadap mata kuliah ini dan nilai saya harus tuntas. Itu tujuannya. Kayak gitu. Jadi, otomatis ketika kita menetapkan tujuan, kita akan fokus tuh. Apa yang harus saya lakukan ketika mata kuliah ini supaya nilai saya tuntas, apa yang bisa saya kerjakan. Jadi, tidak melebar kemana-mana gitu. Fokus kita ke sana. Saya harus paham dengan materinya dan nilai saya tuntas. Itu tujuannya. Makanya penting gitu, supaya tidak terkecoh dengan hal-hal yang lain. Ketika contohnya seandainya sebagai mahasiswa ya, karena tadi tujuannya adalah nilainya paham terhadap mata kuliah dan tuntas nilainya, maka ketika seandainya diajak sama teman-teman ke sana kemari, diajak seandainya ngopi ataupun nongkrong, kita bisa menolak untuk mengatakan tidak. Karena kita punya tujuan itu. Kita punya tujuan itu. Jadi penting sekali untuk kita menetapkan tujuan ini supaya apa? Supaya tidak stres tadi. Andailah seandainya kita ikut ketika teman-teman ngajak ngopi dan segala macam kita ikut, maka tujuan tadi akan bergeser. Tujuan yang tadi itu akan bergeser. Sehingga apa? Ketika waktunya ujian, harusnya tujuan kita adalah paham, ya mungkin bisa jadi ingat kayak gitu. Namun tidak secara menyeluruh dan bukan paham tapi menghafal kayak gitu. Itu bisa jadi terjadi. Bisa saja terjadi. Yang ketiga adalah pengaturan waktu yang baik. Nah, karena dalam Islam pun sebenarnya kan gitu kan, Allah itu bersumpah berkali-kali terkait waktu. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan itu terkait waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Makanya kenapa ada peribahasa bahwa ya waktu itu adalah pedang. Ketika kamu bisa menggunakan waktu itu dengan baik, maka kamu akan selamat. Namun sebaliknya, ketika kita terlena dan tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya siap-siap pedang yang tadi akan siap-siap melukai atau melibas diri kita sendiri. Jadi akan kembali kepada pemiliknya. Oh, bentar. Putus juga ya, Wen? Share Eh, screen-nya. Kak, share screen-nya putus Kak. Oh, baik. Baik. Bentar ya. Udah. Udah? Udah Kak, udah. Ya, tadi secara. Oke, thank you. Oke, tadi persiapan secara psikis atau mental. Yang kedua yaitu persiapan secara fisik. Bagaimanapun antara fisik dan psikis itu tidak bisa dipisahkan. Ketika mentalnya terganggu, maka akan berpengaruh kepada fisiknya. Jadi persiapan fisik yang perlu kita lakukan yakni mempersiapkan gizi yang baik. Ketika kita melakukan aktivitas yang terus-menerus, bahkan mungkin banyak kayak seperti contoh mahasiswa banyak tugas dan segala macam, tanpa diimbangi dengan gizi yang baik, maka akan mudah jatuh sakit. Dan itu akan mengganggu tadi tujuan hidup kita mungkin akan terganggu. Waktu yang harusnya kita bisa melakukan ini karena kondisi fisik yang sakit, maka tidak bisa melakukan hal yang seharusnya kita sudah kerjakan. Tuh. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Ini penting karena memang mau bagaimanapun kondisi fisik kayak gitu, ketika memang gizi kita seimbang, olahraga itu juga menjadi penentu. Bagaimana
kita bisa menghadapi stres itu. Ada penelitian mengatakan bahwa olahraga itu bisa mengurangi stres. Gitu. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Ini untuk persiapan fisik, istirahat yang cukup. Istirahat tak perlu banyak, tapi cukup. Dan tingkat cukupnya istirahat seseorang itu berbeda-beda. Mungkin saya cukup istirahat itu 3 jam. Tapi bisa jadi Weni itu tidak cukup dengan 3 jam. Mungkin bisa jadi 5 jam. Dan kita tidak bisa menyamakan itu. Karena kita yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Berapa jam yang saya butuhkan untuk istirahat yang cukup? Apakah 3 jam, apakah 5 jam, atau 8 jam? Itu kita yang paling tahu. Karena yang paling mengerti diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika teman kita ternyata istirahatnya jauh lebih banyak kayak gitu, karena tingkat cukupnya dia ada di 5 jam, maka kita katakan bahwa dia terlalu banyak tidur. Tidak. Karena memang porsinya berbeda. Tingkat cukupnya seseorang tidak bisa disamakan dengan diri kita. Makanya pentingnya untuk tidak menjudge kayak gitu, menjudgment seseorang. Yang ketiga, persiapan secara sosial. Nah, di sini ada teman, ada keluarga, ada organisasi, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, kita, manusia, adalah makhluk sosial yang memang tidak bisa pernah hidup sendiri. Sekalipun mungkin teman-teman ada yang introvert kayak gitu, di mana cara mencas diri sendiri itu adalah dengan me time, dengan memperbanyak waktu untuk sendiri, tapi bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Ya, tidak seperti perempuan saja gitu. Perempuan yang kita ketahui bahwa kebutuhan untuk mengeluarkan kata, untuk berbicara, perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki kayak gitu. Jadi bisa kita bayangkan, kita perempuan itu sekitar 20.000 kata ya, 20.000 kata untuk satu hari. Nah, ketika itu tidak bisa kita keluarkan, kita tidak memiliki teman, tidak ada tempat untuk berbagi, tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk sharing, bagaimana 20.000 kata itu bisa terpenuhi? Kalau cuma memang dengan berdiam diri. Gitu. Jadi seolah-olah nanti ketika itu ditumpuk akan menjadi bom waktu. Nah, makanya penting juga bagi yang perempuan memiliki teman untuk bisa sharing. Ketika kita bercerita bukan berarti kita mengeluh ataupun kita putus asa, tidak. Kita cukup butuh untuk didengarkan. Dan itu yang memang kebutuhan kita gitu. Dan sebaliknya nanti pun kita akan berperilaku sama seperti itu. Ketika orang datang kita akan menjadi pendengar yang baik kayak gitu. Karena yang kita ketahui bahwa ya kalau di Indonesia sendiri gitu ya, kasus bunuh diri itu lumayan banyak. Apa sebabnya? Banyak mereka tidak memiliki tempat untuk bercerita. Akhirnya mereka memilih jalan pintas. Mereka memilih jalan pintas ya udah untuk mengakhiri hidupnya kayak gitu. Padahal kita tahu bahwa bunuh diri itu sesuatu yang paling Allah benci kayak gitu. Tapi karena tadi mungkin lingkungannya terlalu menjadi toksik bagi dia, dia tidak bisa memiliki teman-teman yang untuk sharing kayak gitu. Akhirnya dia harus melakukan itu. Mungkin sedikit terpaksa, tapi begitulah kondisi dia gitu. Tidak ada orang yang memahami, tidak ada orang yang ingin mendengarkannya kayak gitu. Yang terakhir, persiapan yang terakhir adalah secara transendensi, hubungan dengan Sang Pencipta. Bagaimanapun kita tidak pernah bisa terlepas dari secara transendensi ini juga hubungan kita dengan Tuhan adalah kita ridho. Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri, cara menghadapinya itu, cara saya mempersiapkan diri itu dengan ridho. Ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Sekalipun saya sudah memiliki berbagai macam list yang ingin saya capai gitu. Tetapi ketika Allah mengatakan itu belum saatnya dan diberikan peristiwa yang mungkin bagi saya tidak menyenangkan, respon yang harus diberikan adalah tidak lain ridho terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan terhadap kita. Bagaimanapun kita tidak pernah bisa memilih akan menjadi seperti apa hari ini, akan kita terlahir dari keluarga seperti apa,
kita mendapatkan masalah seperti apa, cobaan yang kita alami seperti apa, kita tidak bisa memilih. Namun yang bisa kita pilih adalah bagaimana cara saya menyelesaikannya. Apakah saya akan menghindar atau saya akan selesaikan dengan cara saya sendiri. Makanya pentingnya ridho, hubungan kita dengan Tuhan. Ridho terhadap takdir yang sudah ditetapkan. Bahwa inilah yang terbaik menurut Tuhan. Kita tidak bisa memilih itu. Namun kita bisa memilih bagaimana respon, bagaimana cara menghadapinya. Itu bisa kita pilih. Oke, sini. Nah, itu tadi persiapannya. Ini sekarang kita ke gejala stres ya. Ini mungkin masih banyak lagi, tapi secara pribadi ini yang sering juga saya alami ya, yang paling sering saya alami juga gitu. Beberapa itu saya sering mengalami ini kayak gitu. Gejala fisik dari yang sakit kepala gitu. Mungkin tidak semua sakit kepala itu juga karena stres, tidak kayak gitu. Namun jika memang sebelumnya mungkin tidak pernah sakit kepala atau kita bisa mundur ke belakang gitu. Kita bisa mengingat kembali bahwa apa sebenarnya kenapa saya bisa sakit kepala ini gitu. Mungkin karena memang faktornya adalah karena stres, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak amanah kayak gitu. Mungkin itu akhirnya kita porsir diri yang memang kita harus memporsir dan itu bisa menyebabkan stres cernaan yaitu. Nah, kadang kalau saya pribadi ketika saya stres yang memang terlalu berlebih, gangguan pencernaan iya. Apa kalau saya sendiri itu lebih biasanya gangguan pencernaan yang sering saya alami ketika stres itu adalah tipes. Jadi memang jatuh sakit yang butuh istirahat yang lumayan 2 sampai 3 hari atau bahkan sampai 1 minggu kadang kayak gitu. Jantung berdebar-debar, sering buang air kecil, tangan kaki dingin kayak gitu secara fisik, secara emosional. Nah, ini teman-teman bisa baca ada gelisah, khawatir, panik, menarik diri dari orang lain, mudah tersinggung, mood berubah-ubah dan masih banyak lagi sebenarnya. Yang ketiga adalah gejala perilaku. Nah, gejala fisik, emosional, perilaku ini saling berkesinambungan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Kadang ketika kita kehilangan konsentrasi, maka akan sering buang air kecil seandainya gitu. Itu masih saling berhubungan. Gejala perilaku suka menggemertakkan gigi gitu kan. Terus dahi berkerut kayak gitu. Menggigit kuku kayak gitu kan gejala perilakunya. Berjalan mondar-mandir padahal sebenarnya tidak ada yang dirisaukan gitu. Cuman karena tadi stres ini harus bagaimana gitu. Akhirnya ya perilaku yang muncul adalah seperti tadi, sering menunda pekerjaan, bisa juga dengan perilaku memutar-mutar rambut kayak gitu dan setiap orang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua di sini pernah mengalami gitu, boleh nanti kita sharing sama-sama. Nah, ini tips mungkin sedikit tips ya, sedikit tips praktis meredakan stres kayak gitu. Selain tadi yang saya katakan bahwa pertama, kalau saya sendiri itu adalah tipsnya yang pertama adalah ridho. Ridho dengan segala ketetapan yang sudah diberikan. Itu kalau saya pribadi. Nah, baru kemudian seterusnya ini, berpikir positif. Ya ini kan pikiran kita hanya kita yang bisa mengendalikan, bukan orang lain kayak gitu. Makanya untuk meredakan ya, bukan menyembuhkan secara penuh gitu, supaya stres ini tidak berkepanjangan akhirnya bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain kayak gitu. Kita bisa mengendalikan pikiran kita kayak gitu. Nah, bisa juga dilakukan dengan sharing dengan teman. Sharing dengan teman kayak gitu, kita bercerita, ingin mengeluarkan unek-unek, ingin bercerita, mengeluarkan apa keluh kesah yang kita alami gitu. Dan itu normal, itu nggak jadi masalah, itu nggak apa-apa. Makan makanan sehat dan seimbang ini juga penting karena gimana pun fisik akan mempengaruhi juga mental kayak gitu. Olahraga tadi sudah kita bahas, cukup tidur, tidak perlu banyak, yang penting cukup. Dan cukupnya seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Melakukan maaf.
ini dulu, di sini dulu. Identifikasi masalah. Ya Allah, sorry. Identifikasi masalah. Ketika kita menghadapi suatu tekanan atau suatu masalah gitu yang sedang dihadapi, tadi yang pertama kalau saya itu adalah dulu, ridho terhadap masalah ini gitu. Atau biasanya kita sering dengar dengan berdamailah kayak gitu, berdamai dengan keadaan yang ada dan kita terima bahwa inilah yang telah diberikan untuk kita. Nah, selanjutnya kita bisa identifikasi masalah. Sebenarnya masalah ini karena apa sih gitu. Coba kita urai pelan-pelan masalahnya itu sebenarnya di mana. Coba untuk diurai pelan-pelan, kita cari akar dari masalah itu di mana gitu. Terus atur jadwal pribadi. Ini penting supaya tidak menimbulkan stres-stres yang lain. Karena ketika satu jadwal kita terusik akan mempengaruhi jadwal-jadwal yang lain. Dan apa yang sudah kita list sebelumnya itu sedikit akan lebih dia bergeser gitu. Yang selanjutnya itu belajar berkata tidak. Ini penting, apalagi bagi orang Indonesia yang sering tidak enakan. Belajar berani berkata tidak, tapi tetap disampaikan dengan bahasa yang santun dan asertif kayak gitu. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, seringnya kita terlalu memporsir diri seolah-olah kita bisa dan kita mampu kayak gitu kan. Akhirnya kita lupa dengan hak tubuh yang harus kita penuhi kayak gitu. Makanya penting untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kalau kita kenal mungkin muhasabah ya kayak gitu, atau kita me time kayak gitu. Sebenarnya saya hari ini lelah dan segala macam, coba kita urai itu gitu. Terus bisa juga kita ambil nafas dalam-dalam. Ini supaya ada juga yang melakukan relaksasi gitu ya, ambil nafas dalam-dalam supaya apa? Supaya tadi kita jauh lebih tenang. Dan ketika kita mengambil tindakan gitu, mengambil penyelesaian masalahnya tidak gegabah dan tidak terburu-buru. Selanjutnya itu tersenyum atau tertawa. Ini mau diyakini ataupun tidak bisa mengurangi stres kalau saya pribadi. Walaupun mungkin ada istilah bahwa senyum di mulut tapi menangis kayak gitu kan. Itu bukan berarti denial, tapi itu salah satu cara untuk meredakan stres tadi gitu. Sebelum kita menyelesaikan, coba senyum aja dulu gitu. Semoga dengan setelah sedikit berkuranglah apa masalah yang sedang dialami. Ya berpikir positif tadi udah, sharing dengan teman, cukup tidur, makan makanan sehat, olahraga, melakukan kebaikan dengan tulus. Dan ini yang terakhir ini saya pernah melakukan sendiri. Ketika memang lagi penat sekali kayak gitu, lagi bertemu dengan murid di sekolah kayak gitu yang mereka memiliki karakter yang berbeda-beda gitu, maka melakukan kebaikan dengan tulus ini sangat berpengaruh bagi saya sendiri terhadap meredakan stres itu. Karena apalagi ketika melihat ya saya di sekolah gitu ya, melihat tingkah anak-anak yang memang mungkin kayak gitu kan, yang mereka terlalu aktif kayak gitu, sehingga kita susah kayak gitu. Coba tarik nafas dalam-dalam dan lakukan kebaikan, coba ngomong pelan-pelan ke mereka kayak gitu, dan itu jauh lebih berefek ketimbang harus dengan marah-marah kayak gitu. Nah, di sini ya ini terakhir. Oke, tidak ada yang bisa membuatmu bahagia kecuali pikiranmu sendiri. Dan ini yang menentukan adalah diri sendiri. Jadi kita hari ini berdasarkan apa yang kita pikirkan kayak gitu. Kalau seandainya kita menghadapi stres itu, kita katakan bahwa stres saat ini saya menghadapi suatu masalah ini merupakan tekanan yang besar, maka akan benar-benar menjadi tekanan yang besar. Namun sebaliknya, ketika ini kita ambil bahwa eh, apa yang telah Allah berikan ini sesuatu nikmat yang memang perlu saya syukuri dan harus saya selesaikan. Akhirnya pola pikir itu berubah kayak gitu. Awalnya negatif menjadi positif, dan yang menentukan diri kita sendiri. Karena yang paling paham dengan diri kita adalah diri kita sendiri, dan pikiran kita yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Oke, sekian Kak Weni. Masya Allah, materi hari ini luar biasa ya Kak ya, terkait stres, bersabar dengan stres. Nah, sedikit membuka pikiran ini sendiri bahwa tadi di awal juga Kakak sudah menyampaikan bahwa stres itu bukan hanya berkonotasi, tapi orang-orang tuh sering menganggap bahwa stres itu
ke konotasi negatif. Sedangkan bisa saja ke arah yang positif bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, kepada Cik Tuan Puan semua yang ingin bertanya atau berkongsi boleh nih. Silahkan langsung diketik di kolom obrolan terkait mungkin sedang ini kan tadi sudah membahas gejala-gejalanya, kemudian tips untuk meredakan stres juga udah disampaikan di apa presentasi tadi. Nah, saya persilahkan kepada Cik Tuan Puan yang ingin bertanya boleh nih telanjur masih ada Kak Huzaima untuk kita sharing lah malam hari ini. Boleh diketik di kolom obrolan, kolom chat, atau mengaktifkan mikrofonnya juga boleh. Salam moderator, saya boleh berkongsi sedikit pengalaman saya. Ya, silahkan dokter. Oke, saya kalau ada masalah ada 3 Huzaim ya, eh, baguslah persembahan hari ini. Eh, Very nice, very interesting, menarik lah dengan poin-poin yang penting dibincangkan, diuraikan secara mendalam. Dalam pada masa yang sama, kita boleh membantu orang lain, sharing dengan rakan. Contohnya hari ini pukul 9 pagi, saya terima satu panggilan. Kawan saya dia belajar dengan saya di sekolah rendah tahun 69. Jadi umur dia hampir 67 tahun. Dia telefon lepas tu dia hantar voicemail. Dia kata kawan dia adalah seorang senator di parlimen. Dia di hospital. Dia minta boleh tak tolong dia. Dia sekarang kerana hari Isnin akan menjalankan pembedahan secara terbuka. Open heart surgery. Dia sekarang takut. Boleh tak you bercakap kerana selepas saya berkawan bercakap dengan Dr. Raja, saya sudah bertambah baiklah sekarang. Boleh tak you lakukan sama dengan ini yang berada di hospital? Saya terus telefon di senator di parlimen. Bagi tahu dia, YB, saya Dr. Raja Gopal, ayah kepada ini anak. Dan dia kata, oh doktor, bila dia dengar saja Raja Gopal, dia kata doktor. Lepas tu saya bagi tahu dia, jangan risau, jangan bimbang. Ini tak ada apa-apa, ini adalah prosedur normal. Ramai dia menjalankan pembedahan. So, saya belajar daripada YB mengenai motivasikan diri. Saya berada bersama-sama dengan YB di satu seminar taklimat ceramah pilihan raya. Saya dengar you punya cara you bercakap. Saya mendapat motivasi dan ilham yang baru. Sekarang, YB pula sekarang jangan sedih. Saya akan pergi ke hospital besok. Saya akan jumpa dengan YB besok. Ini sharing. Sharing. Satu lagi, anak murid saya. Ini berlaku pada tahun 94. Dia datang ke rumah saya untuk berjumpa dengan saya. Kebetulannya saya pergi ke Kuala Lumpur, Universiti Malaya, saya buat master secara part-time. Saya pergi sana hari Jumaat, tinggal di rumah abang Kuala Lumpur. Besok hari Sabtu, pukul 7 habis kelas saya balik. Jadi bila saya balik, isteri saya bagi tahu, dia punya 6 murid dia datang. Nampaknya dia sedih sangat. I don't know something wrong with her. Iya kah? Okey, ada dia cakap apa? Tak ada. So, hari Sabtu malam, hari Ahad esok pukul 6 terima panggilan, dia tiada lagi di dunia ini. Umurnya cuma 23 tahun, bunuh diri, minum racun. Jadi kita boleh bincang, kita boleh bagi macam-macam alasan. Nah, ini dia. Apabila orang menghadapi dengan cabaran yang tidak boleh diselesaikan, apabila tidak ada kawan rapat yang boleh dia berkongsi, ini akan berlaku. Ini kedua. Satu lagi lah sebelum saya, kerana ini adalah satu pengalaman yang benar-benar berlaku. Masa saya mengajar di maktab perguruan, ada seorang perempuan Melayu, dia panggil saya Dr. Raja. Menjerit, saya pun berhenti. Ya, Puan, apa hal, apa masalah? Dia mulalah sekarang, dia kata, Dr. Raja, saya tak boleh pegang pen ini.
Tablet pegang pen. Okey. Sudah minum? Belum lagi. Come. Kita pergi kantin, duduk dia, sembang dengan dia hampir setengah jam. Lepas tu saya bagi tahu saya ada kelas pukul 1 hingga 2. Habis itu kalau ada apa-apa, you telefon saya. Belum lagi sempat pukul 2 dia telefon. Doktor Raja, saya di pejabat bilik Doktor Raja. Ada siapa-siapa di sana? Tak ada pensyarah. Saya pun takut sekarang. Perempuan kan? So, apa berlaku? Saya pergi sana, saya tanya dia, apa masalah? Okey, dia punya masalah daripada tak boleh pegang pen. Saya bagi marker pen besar, dia tak boleh pegang, jatuh bawah. Jadi saya dah tahu sekarang dia punya masalah. Bukan stres, ini adalah depression. Depression. Okey, saya duduk bincang dengan dia, saya tanya dia, you sudah prepare ke untuk peperiksaan hari ini? Kemudian dia cerita mengenai ibu mentua, husband dia. Bila husband saya dia balik, jiran saya dia keluar, dia tengok. Tengok apa salahnya? You ada tak tengok dia apabila dia punya husband balik? Tak ada. Itulah sebabnya orang lain dia keluar tengok apa salah itu. Tak ada salah. You ada tanya perempuan itu, dia kerja apa? Jururawat. You ada tanya tak? Dia jatuh cinta dengan dia punya husband. Tak ada. Lagi buat apa you buat andaian yang lain? Misjudgment ini semua. Jadi duduk dengan dia bercakap hampir 1 jam. Kalau saya tak ada hari itu untuk bincang, dia tak mau pergi jumpa dengan orang lain. Kebetulan saya ada di situ. Esok pagi dia datang beli cermin dinding untuk saya. Saya tanya pada dia, bapa you beli cermin dinding, you kena tengok muka you di dalam cermin ini. Jadi at least saya dapat bantu orang yang kalau kita tak sanggup membantu ini kepada semua mahasiswa, ada juga mungkin pensyarah, ada guru yang ada. Saya sudah ada banyak pengalaman. Bila mereka sudah ada pengalaman macam ini, stres ini, dia akan bawa dia ke depression. Kalau dia pergi ke depression, dia tak boleh kawal. Jadi sekarang, kawan-kawan dia, rakan-rakan kita, sebab itulah kita ada di sini. Kita mesti membantu rakan-rakan kita yang sedang mengalami masalah ini. Masalah lawang kita boleh selesaikan. Jadi mereka perlukan kawan yang boleh bercakap baik, perkataan yang baik, kemudian atas. Itu saja. Sembahyang, minta ilahi. Ini dia satu cara. Ini pengalaman saya yang benar-benar banyak lagi pengalaman. Kita akan kongsi kemudian. Jadi belajar stres sebab-sebab dan kemudian kita tolong membantu kawan-kawan kita, rakan kita, orang yang berada di persekitaran kita. Inilah tugas kita, saya nampak. Ada sekarang ramai dia tak mau tolong, tak mau dengar. You tak mau bagi apa-apa. You dengar saja apa dia mau cakap. Dengar saja. You can save one life. Ini tak berlaku di sekolah. Ini tak berlaku di sekolah, di college, di universiti. Masing-masing dia ada kerja sendiri. Jadi dia abaikan, dia tak mau menjauhkan diri daripada kawan-kawan. Jadi sekarang saudari-saudari yang ada di sini, tugas kita besar, tanggungjawab kita sangat besar. Kita pikul banyak tanggungjawab sekarang selepas COVID. Rakan-rakan kita, rakan siswa kita, anak murid kita, dia banyak menghadapi masalah ini. So kita sama-sama lah, kita bantu, tolong menyelesaikan masalah mereka, ubah dia punya mental setting yang semalam saya bagi tahu. Bukan time management, mind management. So itu yang sangat-sangat penting. Senang bagi saya kerana saya sudah mengalami ini semua. Banyak saya sudah, apabila saya bincang dengan kawan, cikgu, ada 4 orang saya jumpa. Perkataan yang dia kata, saya fikir saya nak matilah. Mati ke? Bila mau mati? Cakaplah. You yang cakap, sir, saya very serious cakap ini. Ya, serius. Tapi you yang cakap mau mati apa? So, kita gunakan teknik yang lain. So, ini dia cara-cara kemudian kita akan bincang. Okey, terima kasih. Moderator, Zaima, Zaima, very good. Tanya, syabas. Teruskan. Jadilah seorang penceramah stres dan tension yang handal. Permintaan saya. Kita buat sekarang satu-satu yang baik melalui ini. Okey, terima kasih banyak. Masa dah cukup, lagi 2 minit saja. Bagilah peluang kepada orang lain. Okey, terima kasih.
Oke, terima kasih dokter atas perkongsian malam hari ini. Ya benar tadi bahwa kita nih sebagai apa konselor atau praktisi di bidang ini kita harus paham lah kita menjadi pendengar yang baik. Bahwa tadi Hmm. agak seram juga ya dokter terkait baru ditelepon tiba-tiba sudah meninggal ya karena bunuh diri. Nah, mungkin daripada Cik Tuan Puan ada yang ingin ditanyakan atau Kak Uzaima ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Dr. Raja Gopal, disilakan. Unmute, Zaima. Baik. Nah, Terima kasih Dr. Raja Gopal. Keren, mantap. Tapi memang terkait mendengarkan, saya juga memiliki tetangga kebetulan dokter dan juga memang dia sekarang udah tahap di depresi. Di depresi karena setelah ditelusuri dan setelah ditanya, ternyata memang dia tidak punya tempat untuk bercerita. Bahkan suaminya sendiri, orang tuanya, dan kakak adiknya sendiri tidak mau mendengarkan keluh kesahnya. Seolah-olah ketika dia bercerita terkait keluh kesahnya itu, dia dianggap lemah dan dianggap sebagai orang yang tidak berdaya gitu. Jadi memang PR-nya kami juga sebagai aktivis mungkin aktivis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini juga butuh effort yang besar gitu. Dan di event yang seperti ini bagi saya ini luar biasa, apalagi dokter udah memiliki pengalaman yang jauh di atas kami. Ini kesempatan bagi saya juga gitu untuk belajar dengan dokter yang memang juga luar biasa gitu terkait hal ini. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak Ya, tanya soalan juga ya. Saya ada telefon silakan, Puan. NGO lah kan. Kebetulan melibatkan saudara saya juga lah. Ada kes di mana pelajar kolej ni dia bunuh diri dan meninggal lah. Dia asalnya menjadi kes polis. Tetapi ada support daripada hospital, dia ada bipolar. Oh, okay. Ya. Jadi saya NGO lah kan dengan JKN insyaAllah. Jadi sekarang saya sekarang sedang um, mak dia lah. Saya tengah konsult mak dia lah. Tapi saya banyak memberi kebebasan kepada mak dia lah. Hanya mendengar je lah cerita daripada mak dia ya. Tetapi kalau kita tengok dari segi permasalahan ni, uh, 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 pelajar kolej ni dia daripada keluarga yang bahagia, family-nya yang ambil berat, bapaknya, ibunya, neneknya, saudaranya memang saya kenal dan memang ambil berat pada pelajar tu. Sebelum pelajar tu bunuh diri, parents dia dah datang jumpa dia dan bermalam. Kumpulkan semua adik-adik dia bermalam di hotel dekat Shah Alam sebelum balik kampung. And then tak ada apa-apa perubahan ya. Dan besoknya sebelum mak dia sampai kampung tu, kan pelajar tu dah bunuh diri. Itu saya rasa macam terkilan jugalah macam doktor kata tadi kan kadang uh, saya tak kenal pelajar tu, cuma saya kenal parent dia lah, sama sekolah dengan saya dulu. And then bila dapati tu memang saya kata saya selalu bersembang dengan kawan saya tu, kenapa tak bagi tahu saya kan? Dia kata tak tercakap pasal benda tu ya. Sedangkan pelajar tu duduk di satu taman dengan saya. Tu kita kata terlepas takdir lah kita katakan. Tapi takdir tu memberi penekanan yang mendalam kepada parent dia lah. Sebab terlepas pandang sampai sekarang masih dah 6 bulan pun masih tak boleh tidur, tak boleh tengok telefon. Sampai tahap tu lah. Mungkin perkongsian daripada Huzaimah tadi ataupun cadangan lain untuk saya bantu mak pelajar tadi tu. Yang pelajar ni dah meninggal, dia dah dah di sana dah kan. Alhamdulillah kalau berkaitan tengok pemergian tu tak ada apa-apalah. Cuma sekarang ni jadi kepada ibu pelajar tersebut. Dia depression jugalah. Okay.
Oke. Hmm. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait tadi memang sangat prihatin ya bahwa kita apa tadi dari Cek tadi kita sudah terlepas lah kan. Kita belum tahu terus tiba-tiba terlepaslah kalau dia udah bunuh diri. Nah, bagaimanakah apakah bisa dimengerti tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membantu lah dari orang ibunya lebih tepatnya orang tuanya lebih ibu untuk menghadapi stres atau yang ke depresi tadi takutnya sampai ke arah yang apa bisa membantu lah orang tuanya untuk menghadapi masalah yang sudah terjadi tadi masalah yang dihadapi tadi. Bagaimana Kak? Ya, Wen. Coba diulang, Wen. Pertanyaannya, Wen. Eh, tadi pertanyaannya minta saran. Kalau dalam bahasa Indonesia minta bantuan atau saran dari kakak, bagaimana bagaimana kita bisa membantu atau memberikan menghadapi apa sih? Memberikan apa saran kepada menghadapi si orang tuanya tadi. Ini si ibunya ini udah kehilangan anak karena akibat depresi, stres dan hingga depresi tadi. Nah, bagaimana cara kita memberikan saran kepada ibunya tadi sehingga keluar dari stres tadi atau bahkan ke depresi yang akibat dari kehilangan anaknya. Mungkin itu Kak, apa bisa Itu dipahami? bisa. Insya Allah. Tadi udah 6 bulan ya katanya ya. Ya, Wen ya. Udah 6 bulan kan anaknya Betul, itu 6 udah. Iya, 6 bulan. Kalau mungkin nanti Dokter Raja Gopal karena memang pengalamannya jauh lebih oke, lebih mantap, mungkin nanti bisa ditambahin deh dokter. Oke. Ini dari saya Boleh, boleh, dari boleh. saya Makasih. dari saya sendiri yang Ah, bisa dibantu adalah kalau memang sudah tahap depresi, mungkin kita mengarahkan untuk ke profesional, baik itu mungkin ke konselor, psikolog ataupun psikiater. Kalau memang perlu bantuan obat. Dan yang kedua adalah orang-orang terdekat. Mungkin kan si ibu tadi masih memiliki suami, mungkin ya Bu, masih memiliki suami. Iya, masih memiliki suami, masih memiliki keluarga, orang-orang terdekat yang memberikan support terhadap ibu tadi. Karena kalau seandainya tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat, maka dia depresi itu akan tak khawatirnya semakin parah gitu. Dan yang ditakutkan nauzubillah kayak gitu. Udah kehilangan anak sampai dia harus kehilangan dirinya juga itu tidak pernah kita harapkan kayak gitu. Itu mungkin sedikit ya Bu dari saya. baguslah jawaban uraian orang yang terdekat. Mereka boleh membantu. Kita tak boleh bagi motivasi kepada orang-orang yang mengalami keadaan macam ini. Tak boleh. Ramai kaunselor buat kesilapan besar, dia bagi motivasi. No motivasi kerana you punya masalah sendiri, you tak tahu macam mana nak selesaikan. You nak bagi nasihat, motivasi tak boleh. Jadi kita selalu bercakap, berbincang, berdekat dengan dia orang. Selalu jumpa dia. Bila ini berlaku, lama kelamaan mereka boleh lupakan ini. Tapi dia mengambil masa tau. Dia mengambil masa. Bukan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. No. Depresi itu bertahun-tahun. Saya tahu kerana saya pun dalam keadaan macam ini di dalam rumah saya, keluarga saya. So, sekarang selepas saya ada pengalaman, sebab itu saya boleh runding, saya boleh take care dengan my wife. Dia very aktif, dia orang berani, dia cikgu, dia kaunselor. Tapi bila keadaan ada masanya orang berhadapan dengan masalah-masalah ini, dia tak tahu apa sebabnya, apa puncanya kita tak tahu. Nobody knows. Nobody knows. Tanya pada orang dia, you cakap 1 hari, 2 hari, 3 hari pun, jawapan yang dia akan cakap, saya tak tahu. Mengapa you macam ini? Saya tak tahu. Apa masalah? Saya pun tak tahu. Apa yang you fikir sekarang? Saya tak tahu. Apa you mau buat sekarang? Saya tak suka hidup dalam dunia ini. Kalau kita tanya dia. Jadi, you lahir dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk hidup kan, untuk bantu anak, jaga suami, semua ada.
but you nak balik sana buat apa? So dalam bahasa Inggeris ada satu patalah. You born as a original copy. Why you want to die as a photocopy? Why? You fikir sekarang. You adalah orang, masa itulah kita bagi terangkan pada dia, you adalah orang yang bagus tau. Saya pernah jumpa orang lain, dia tak macam ni. You adalah berlainan. You adalah orang yang kuat mental. You boleh mengatasi segala-galanya. So like this, kita bagi tahu dia, tapi ini bukan motivasi. You adalah orang yang sangat-sangat hebat. Sepatutnya you boleh membantu orang lain. You, saya harapkan pada tahun lepas, saya pernah jumpa you, terangkan pada you, saya menghadapi masalah. You yang tolong saya. Sekarang, you pula macam ini. How? Jadi bagi itulah kita buka minda dia, dia keluar. Ya. So hari ini saya jumpa dia perempuan, dia telefon, suami dia meninggal. Dia bagi tahu selepas dia bercakap dengan saya, telefon dia, saya tak jumpa dia. Telefon-telefon dia kata, kerana Dr. Raja, saya sekarang sudah okey. Walaupun saya fikir-fikir tak mau lagi hidup dalam dunia. Apabila suami saya sudah pergi, bagus, very good. At least saya sudah tolong satu orang. Inilah, jangan kita mementingkan diri. Dengar saja, dengar. Kemudian orang kata di elevate daripada masalah itu, tarik dia keluar ke tempat lain. Kalau saya biasanya apa saya buat, saya bawa, saya minta dia mari naik kereta saya. Kereta saya bawa dia sampai 3 jam, 4 jam. Bila dia tengok sekitaran hijau-hijauan, ada masanya saya bawa dia mari pergi ke supermarket, kita tengok. Bila tengok macam ini, dia boleh ubah. Dia tak akan menyelesaikan masalah ini secara sendirian. Kita mesti mengelakkan daripada situasi yang dia hadapi. Tidak ada siapa-siapa dalam dunia ini tidak menghadapi stres. Seperti Uzaima cakap tadi. Semua orang. Masa saya buat PhD pun serupa. Tak tahu macam mana, tapi saya strong mental. No, I can do it. I can do it. I'm the best. I think the best. God will give the best to me. Ini dia motivasikan diri. Setiap orang, inilah the best motivation is the personal motivation. Kita ada berapa sijil counseling pun. Kalau kita tak ada kekuatan mental diri kita. Saya jumpa seorang kaunselor perkahwinan. Kebetulan saya pun pergi. Perempuan, dia kaunselor gereja. Datang. Hampir 3 jam. Dia counseling. Akhirnya dia bagi tahu, you lebih baik cerai. Saya bagi tahu dia, ini bukan cara you balik dulu lah. You balik dulu, saya akan berbincang dengan dia. Saya bersama-sama dengan dia hampir 2-3 jam. Sampai pukul 5 pagi. Sekarang, dia punya masalah lain tau. Kita kalau ada sesi lain, kita boleh bincang. Very interesting. Sekarang dia sudah ada anak 3 selepas insiden itu. Dia biasanya masalah timbul dalam keluarga, husband and wife. Tak tahu apa sebab. Mengapa ini berlaku, kita tak tahu. So kita kena cari bawa dia daripada situasi yang sebenar. Kita tolong, kita bantu dia. Kalau saya akan gembira bila saya bantu orang. Seramai banyak kes saya banyak. Inilah apa yang kita boleh buat atas nama Tuhan. Masa kita counseling, minta ilahi Tuhan bersama dengan kita untuk bagi idea yang kita boleh gunakan untuk selesaikan. Apa yang kita belajar secara teori itu semua tak boleh pakai. Saya pernah jumpa dengan pensyarah yang nangis. Ada seorang pensyarah, dia diberi sijil pujangga Dewan Bahasa. Dia nangis. Dr. Raja, mengapa Tuhan pula selalu buat macam ini saya? Apa masalah sekarang, Puan? Saya punya kereta tak boleh start. Mari kunci mana? Dalam kereta. You ada off lampu kah?
Mari kita pergi tengok, dia balik daripada rumah ke kolej, dia tak tutup lampu. Ada 3 kes perempuan macam ni. Macam ni. So, simple-simple tau. So, kita kena ajar dia orang. Bagi tahu dia, untuk mengelakkan ini semua, you kena buat macam ni. Itu saja, moderator. Saya banyak cakap hari ini. Dah 10.13. Okey. Sorry Zaimah. Oke, terima kasih Dokter atas tambahannya terkait pertanyaan dari Encik Hayati. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, boleh ya Kak Huzaimah dijawab Kak dari Ciolin. Salam Puan Huzaimah. Jika remaja berumur 13 tahun, boleh kongsikan pengalaman atau cara untuk memahami penting urus stres. Bagaimana Kak? Oke, cek. Oke. Gimana Wen? Ada di kolom chat itu ada pertanyaan. Jika remaja berumur 13 tahun, boleh kongsikan pengalaman atau cara untuk memahami urus stres. Kalau saya nak kongsi sedikit, kalau kanak-kanak 13 tahun tu dia macam awal remaja kan. Iya, Proses daripada kanak-kanak nak pergi ke awal remaja. masa transisi. Pasal ya. Iya, Banyak stres tu sebab kadang-kadang keadaan zaman sekarang di sekolah kan. Banyak. benar-benar. Dan kalau kanak-kanak masa umur ni dia pecah suara kan. Dia ada jadi inferior, dia jadi rendah diri, ada yang jadi dia fikir lain sikit, dia baru nak kenal diri dia. Bila pecah suara tu ramai orang ejek, ramai orang macam-macam lah. Kalau perempuan pula dia jadi kepada period dan dia perubahan tubuh badan dia. Dan itu yang menyebabkan emosi. Kalau orang tua tak memahami, tak bantu mereka pada masa yang sangat penting pada mereka, kealan remaja tu. Satu masalah yang besar saya rasa dan berpanjangan lah sampai ke atas tu. Jadi ibu bapa kena dekat dengan anak-anak lah. Macam mulanya dengan anak-anak. Ya, daripada saya lah ya. Dia mudah dipengaruhi oleh rakan-rakan. Oke, terima kasih. Tadi eh jadi tadi bagaimana cara orang tua harus dekatlah kepada anak. Ini mungkin ada tambahan dari Kak Huzaimah untuk jawabannya untuk mengatasi stres untuk anak 13 tahun. Ada tambahan enggak Kak? Tadi ada tambahan. Terima kasih Encik Hayati terkait tambahannya terkait bagaimana cara mengatasi stres anak umur 13 tahun itu orang tuanya yang harus dekat gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Huzaimah, silakan Kak. Ya. Tadi jawabannya sebenarnya udah keren banget. Udah keren. Karena memang mungkin ya Cik Hayati juga udah berpengalaman kan gitu. Kalau saya kan pengalamannya mungkin hanya di sekolah kayak gitu. Jadi memang kasus yang saya temui gitu di sekolah, karena memang saya mengajar di usia-usia yang memang 13 tahun, kelas 1 SMP kalau di Indonesia, umur 13 tahunan, 14-15 kayak gitu, karena mereka itu rata-rata memang ketika ditanya masalahnya adalah keluarga. Mereka tidak merasakan kedekatan dengan orang tuanya, bahkan tidak sedikit dari mereka orang tuanya yang broken kayak gitu. Orang tuanya broken, mereka akhirnya orang tuanya sibuk dengan urusan dan masalahnya sendiri, akhirnya anaknya terlupakan. Dan anaknya terlupakan, itu yang menyebabkan mereka akhirnya stres dan depresi. Karena memang mau bagaimanapun pendidikan itu dimulai dari keluarga. Peran orang tua, ayah maupun ibu itu sangat menentukan bagaimana anak itu ke depannya, seperti itu mungkin. Oke. Tadi Kakak bilang terkait peran orang tua kedekatan orang tua dengan anaknya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ciolin. Ada jika ini orang tuanya jauh dengan anaknya. Jadi anak-anak sosial sendiri. Itu mungkin bagaimana cara mengatasinya, Kak? Ini pekerjaan orang tuanya mungkin jauh, jadi LDR lah dengan anaknya gitu.
anak jauh dari orang tua, Mm-mm. kan cuman jarak aja yang jauh, tapi sekarang Oh zaman iya. juga sudah semakin canggih ya. Zaman sudah semakin canggih, kita sekarang udah ada handphone kayak gitu, kita bisa mungkin jarak jauh, tapi secara kedekatan bisa tetap tercipta dengan dekat Oh, kayak gitu. Tidak, mungkin memang secara fisik tidak berjumpa dengan anak, namun secara kedekatan, apalagi udah usia 13 tahun kayak gitu kan, berarti mereka sudah melalui masa-masa dari kanak-kanak. Ini kan usia 13 tahun, transisi dari anak-anak ingin menjadi remaja kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari saya itu kedekatan, jarak boleh jauh, secara jarak boleh jauh, tapi kedekatan antara anak dengan orang tua jangan sampai jauh juga gitu. Mungkin bisa dikontrol menggunakan handphone, atau kita sering bertanya kabar kayak gitu. Bertanya terkait bagaimana perkembangannya, apa kendalanya, apakah dia memiliki masalah. Jika memang anak itu merasa dekat dengan orang tua, mereka tidak akan sungkan untuk bercerita. Saya mengalami ini, saya memiliki kendala di sekolah seperti ini. Begitu mungkin, moderator. oke, baik. Eh, Terima kasih Kak atas minta maaf saya jawabannya. bertanya sebab ada kaitan dengan jawapan Huzaimah tadi. Sebab Oke, saya silakan. sikit lagi ya. Dah makan. Tapi, sebab ada kaitan dengan saya lebih kepada parenting ya. Parent yang berhubung dengan saya, uh, zaman tadi cikgu kan, sekarang parent yang mana rapat dengan anak dia dah mengadu pada dia sekian sekian sekian. Maksudnya kalau di Malaysia ya sekarang banyak umur kanak-kanak 13 14 ada gangguan seksual. Gangguan seksual ni kalau kita nampak dari uh, sebentar lalu tidak. Contohnya anak remaja perempuan mengganggu anak lelaki. Dengan kalau kita tengok, kalau saya tak, sebab saya ada belajar pasal seksual kan. Jadi kita tengok kat situ anak remaja ni dia bagi tahu mak dia lelaki ada gangguan seksual daripada pelajar perempuan, macam terlalu suka kat dia ke, ada perkataan-perkataan budak moden kan sekarang kan. Kalau di Malaysia lah ada term-term dia. Jadi parent ni kalau dia kalau cikgu parent dia rasa macam mana nak bagi tahu cikgu. Adakah parent kena pergi jumpa kaunselor? Anak dia pula minta jangan bagi tahu cikgu, jangan bagi tahu kaunselor. Sebab dia tak nak kes ni sekolah tahu. Saya dah jumpa 4 pelajar lelaki yang ada kes yang sama daripada mak dia. Kalau kat Malaysia punca dia adalah daripada gadget lah. Saya tak tahu lah kat negara lain, Indonesia ke Brunei ke Singapura, ada tak kes yang macam gini? Yang mengganggu gugat pelajar ni lah. Mengganggu gugat untuk ke sekolah dengan gangguan-gangguan yang tidak nampak jelas tu. Gangguan di gadget. Mesej-mesej, gambar-gambar yang dia hantar kepada kawan dia itulah yang mengganggu gugat. Apa tindakan saya nak tanya ni kepada cikgu ke, kepada kaunselor, ataupun parent tanya, patut ke saya menghubungi ibu bapa kanak-kanak yang ganggu anak dia tu? Sebab parent ni dah ada bukti dah daripada telefon anak dia tu. Saya nak tanya langkah terbaiklah sebab cikgu Zaman terlibat sebagai cikgu, saya sebagai parenting yang macam tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak- wak- Saya Oke, rasa lanjut. saya nak respon tentang gangguan seksual yang Puan Hayati mention tadi itu. Sebab saya pernah ada kes yang macam ni lah. Pelajar itu diganggu oleh pelajar lain, tetapi pelajar itu tidak inform kepada kaunselor, sebaliknya inform kepada ibu bapa. So, bagi saya di sini, bagi saya, ibu bapa, sekiranya ibu bapa dapat tahu ataupun anak telah inform kejadian itu kepada mereka, mereka seharusnya semestinya jumpa ataupun bagi tahu kaunselor ataupun guru disiplin di sekolah supaya pihak sekolah ataupun kaunselor boleh menyelidik perkara itu dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebab kalau ibu bapa tidak inform dengan pihak sekolah, kemudian si anak tadi takut untuk di sekolah sebab takut diganggu oleh rakan dia tu,
maka pihak sekolah tidak akan dapat detect apa masalah pelajar tuh, dan nanti kalau pelajar itu tidak hadir ke sekolah nanti akan keluar surat amaran apa semua kan. So sebaik-baiknya ibu bapak kena inform apa masalah anak tuh supaya pihak sekolah boleh menyelidik, menyoal siasat ke ataupun mengkaji apa masalah supaya pihak sekolah boleh ambil tindakan. Nah, sebab kalau ibu bapak tidak inform nanti kes itu akan berlarutan, kejadian itu akan berlarutan. Bukan saja dia kacau anak puan tadi itu, malah dia mungkin akan kacau pelajar lain sebab tidak ada aduan. So penting sangat, aduan itu sangat-sangat penting. Nah, itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas perkongsiannya dari siapa tadi? Dari semuanya yang sudah berkongsi malam hari ini, dari Cik Hayati, ada Dr. Raja Gopal, tadi terakhir ada siapa ya? Cik Lee ya, kalau tak salah. Nah, oke, terima kasih karena waktunya udah sangat-sangat lewat nih, Masya Allah sekali. Mungkin pembahasan ini sangat luar biasa, jadi mungkin kita tutup aja ya karena sudah lewat juga waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Huzaima yang sudah menyempatkan berkongsi malam hari ini bersama kita semua. Masya Allah, terima kasih ke atas materi malam hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin sebelumnya ini closing statement dari Kak Huzaima, boleh Kak? Closing statement. Sebenarnya udah Closing banyak tadi statement. dari diskusinya. Iya Kak. Ya, kalau closing statement pada malam hari ini, untuk kita yang memang mungkin saat ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan secara fisik dan secara psikis. Kita, kalau bagi saya pribadi, milikilah alarm tubuh untuk diri sendiri. Karena yang paling merasakan tidak baik-baik saja ataupun baik-baik saja dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan sungkan untuk bercerita, jangan sungkan untuk meminta bantuan ketika memang kita butuh ketika kita butuh pertolongan orang lain. Mungkin Baik. sekian. Oke, terima kasih Kak. Untuk terakhir mungkin kita akan adakan sesi foto bersama. Boleh kepada Cik Tuan Puan yang masih stay di kameranya, boleh mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Masya Allah. Boleh yang belum mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saya ucapkan sekali lagi atas kesempatannya malam hari ini. Terima kasih juga kepada Cik Tuan Puan semua. Semoga Kakak bisa bergabung lagi bersama kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya terakhir mungkin mohon maaf dari saya atas perkataannya mungkin yang salah, yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kembali kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.